Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua adalah materi statistika deskriptif dan inferensial. Apakah statistik dan statistika itu sama? Statistik itu adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data serta penarikan kesimpulan. Statistika berfungsi sebagai alat bantu. Statistika bukan menjadi tujuan yang menentukan komponen dari penelitian. Fungsinya, di sini statistika dapat berguna dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat pengambil data, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, dan analisis data yang kemudian diinterpretasikan sehingga bermakna. Ada 3 ciri pokok statistika, yaitu bekerja dengan angka-angka, bersifat objektif, dan bersifat universal. Data statistika. Data adalah bentuk jamak dari datum, yang berarti kumpulan angka, fakta, fenomena, atau kejadian lainnya. Data didapatkan dari hasil pengamatan, pengukuran, pencacahan terhadap objek. Data dapat juga diartikan sebagai keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal. Data dibedakan menjadi 2 jenis, ada data diskrit, ada data kontinu. Di sini data statistik tadi diskrit dan kontinu. Nah, kontinu ini dibagi menjadi 3, ada kontinu ordinal, ada kontinu interval, dan kontinu rasio. Data diskrit merupakan data yang hanya dapat dikelompokkan menurut jenisnya. Data diskrit atau nominal adalah data yang diperoleh dari hasil membilang atau menghitung. Angka yang diletakkan pada variabel diskrit adalah angka kuantitatif. Misalnya, jumlah anak usia 6-12 tahun yang tidak dapat sekolah. Contoh kedua, jumlah penerima beasiswa di suatu universitas. Contoh ketiga, jumlah mahasiswa yang kuliah sambil bekerja di UBP Karawang. Itu adalah contoh dari data diskrit. Data kontinu merupakan data yang hanya dapat dikelompokkan menurut tingkatan besar kecilnya data. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Data kontinu itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu data ordinal, data interval, dan data rasio. Angka yang dilekatkan pada variabel kontinu biasanya adalah angka kualitatif. Data ordinal adalah data berjenjang atau berbentuk peringkat. Pada hal ini, jarak antara satu dengan lainnya tidak harus sama. Contoh, juara 1, 2, 3. Karena nilai antar juara kan ini tidak diperhatikan. Maksudnya tidak diperhatikan, ini bisa saja beda nilai. Juara 1 sama juara 2 itu adalah 1. Terus beda dari juara 2 ke juara 3 itu bisa saja bedanya 15. Jadi itu jarak antara satu dengan yang lainnya itu tidak harus sama. Ada yang namanya interval. Data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak memiliki nilai nol absolut. Contoh 0 derajat Celcius, artinya 0 bukan berarti tidak ada nilainya, namun nilai 0 menjelaskan tentang titik beku air. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan memiliki nilai 0 absolut. Selama ini data 0 diterjemahkan tidak ada.
Panjang 0 meter artinya tidak ada panjang. Berat 0 kilogram artinya tidak ada berat. Statistika deskriptif dan inferensial. Kegiatan yang dilakukan dalam mengolah data dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kegiatan pengumpulan data dan pengolahannya agar mudah dipahami orang lain. Yang kedua, kegiatan menarik kesimpulan berdasarkan analisis suatu sampel. Kegiatan pertama disebut statistika deskriptif, sedangkan kegiatan kedua dinamakan statistika inferensial. Perhatikan ilustrasi berikut. Peneliti tertarik mengetahui nilai yang diperoleh mahasiswa pada suatu mata kuliah. Lebih spesifik lagi, peneliti ingin mengetahui nilai mahasiswa yang bekerja dan tidak bekerja. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 80 mahasiswa yang tidak bekerja dan 30 mahasiswa yang bekerja. Dari 80 yang tidak bekerja diperoleh nilai rata-rata ya. Rata-rata dari 80 mahasiswa yang tidak bekerja itu adalah 70. Sedangkan rata-rata mahasiswa yang bekerja itu adalah nilainya 62. Apabila kegiatan pengolahan data sampai di sini saja, maka kegiatan ini disebut statistika deskriptif. Tetapi jika peneliti itu melanjutkan menganalisis apakah perbedaan nilai rata-rata tersebut signifikan atau tidak, maka ini disebut dengan statistika inferensial seperti itu. Ini ada statistika deskriptif dan inferensial. Untuk deskriptif ada penyajian data, pengukuran tendensi sentral, ada pengukuran variabilitas, angka indeks dan deret berkala. Terus untuk statistika inferensial itu ada probabilitas, metode sampel, pengujian hipotesis, statistika parametrik, dan statistika non-parametrik. Statistika deskriptif bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Pada data statistika deskriptif dikemukakan cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan rata-rata atau mean, modus, median, rentang, serta simpangan baku. Statistika deskriptif ini bersifat menguraikan gejala kuantitatif secara numeris yang ditafsirkan lebih jauh informasi apa saja yang ada di balik data. Jadi, statistika deskriptif adalah statistika yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Ini menurut Sugiono tahun 2007. Statistika inferensial atau induktif mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan dilakukan suatu dugaan yang diperoleh dari statistika deskriptif. Statistika inferensial adalah metode yang digunakan untuk mengetahui populasi berdasarkan sampel dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Ini menurut Tahatani tahun 2008. Statistika inferensial dibagi menjadi dua jenis, yaitu parametrik dan statistika non-parametrik. Beberapa sifat statistika inferensial itu yang pertama, data yang dianalisis berasal dari random sampling atau acak, menggeneralisasikan dan meramal baik ciri penting suatu variabel maupun hubungan antar variabel. Generalisasi dan ramalan berlaku untuk keseluruhan populasi atas dasar hasil penelitian data dari sampel. Generalisasi dan ramalan dilaksanakan dengan uji hipotesis. Memilih teknik statistika. Analisis merupakan tindakan mengolah data hingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam menjawab masalah statistika.
memilih teknik statistika untuk digunakan dalam penelitian harus memerhatikan yang pertama jenis data, apakah menggunakan data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Variabel peneliti, apakah related atau independen. Bentuk hipotesis yang digunakan. Bentuk hipotesis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Contoh, H0 rata-rata gaji pegawai X itu sama dengan 1.600.000. H1-nya adalah rata-rata gaji pegawai X itu tidak sama dengan 1.600.000. Rata-rata gaji pegawai merupakan variabel yang dibandingkan dengan besaran tertentu. Nah, jadi perbandingan antara variabel dengan besaran tertentu. Hipotesis tersebut ini dinamakan hipotesis deskriptif, gaji pegawai termasuk data rasio. Maka teknik statistika dapat menggunakan tes satu variabel. Contoh kedua, H0, rata-rata gaji pegawai laki-laki itu sama dengan perempuan. H1-nya adalah rata-rata gaji pegawai laki-laki itu tidak sama dengan gaji pegawai perempuan. Hipotesis di atas membandingkan dua variabel, yaitu gaji pegawai berdasarkan jenis kelamin. Hipotesis yang membandingkan dua variabel atau lebih disebut hipotesis komparatif. Gaji pegawai termasuk data rasio, maka teknik statistika yang tepat digunakan adalah T-tes. Terus contoh 3, H0 tidak ada hubungan kinerja pegawai dengan gaji yang diperoleh. H1 ada hubungan kinerja pegawai dengan gaji yang diperoleh. Hipotesis tersebut menyatakan hubungan kinerja dengan gaji sehingga termasuk dalam kategori hipotesis asosiatif. Untuk hipotesis asosiatif, khususnya apabila datanya berbentuk rasio atau interval, salah satu teknik statistika yang bisa digunakan adalah korelasi produk momen person. Sekian dan terima kasih.